Salam sukses. Bagaimana kabar sahabat di seluruh tanah air? Pada hari ini kita akan membahas teknik penjualan paling ampuh untuk meningkatkan omset penjualan di tahun 2021 ini. Salah satu parameter yang penting dalam bisnis itu adalah seberapa besar omset yang diperoleh. Pemilik bisnis mesti mengetahui secara akurat seberapa besar omset yang dia dapatkan. Pebisnis juga harus memahami tentang bagaimana cara menaikkan omset penjualan dari bisnisnya. Berhasilnya suatu bisnis dapat dilihat berdasarkan tingginya penjualan. Semakin tinggi penjualan, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Pemilik bisnis harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar usaha yang dijalankannya memperoleh hasil yang maksimal, termasuk dalam pengoptimalan penjualan secara online. Karena saat ini pada tahun 2021 lebih dikenal penjualan secara online daripada offline. Berikut ini akan kita ungkapkan bagaimana cara meningkatkan omset penjualan pada tahun 2021. Yang pertama adalah buatlah brand bisnis Anda. Bangun brand bisnis Anda dengan unik sehingga dapat berakar pada ingatan calon konsumen. Ingat ya bahwa Anda hanya mempunyai waktu 10 detik untuk membentuk kesan yang sangat kuat terhadap merek dagang yang akan Anda jual sehingga tertanam dalam ingatan konsumen. Contohnya begini. Pernahkah Anda mengalami saat ke warung ingin membeli air mineral, lalu Anda berkata, "Pak, tolong beli Aqua." Padahal si pemilik warung memberikan merek air mineral yang lain, bukan Aqua. Sadarkah Anda bahwa brand Aqua begitu kuat tertanam dalam ingatan, sehingga setiap kali ingin membeli air mineral, kata yang disampaikan adalah Aqua. Perusahaan Aqua itu telah berhasil membentuk brand yang sangat kuat, terkenal di masyarakat. Buatlah brand yang kuat dengan mengambil kata-kata yang sederhana dan sering diucapkan oleh masyarakat, namun belum dijadikan merek brand oleh suatu perusahaan dagang manapun. Contoh yang terkenal pada saat ini adalah Shopee. Kita selalu mengatakan Shopee, asal katanya dari shop, itu berbelanja. Gampang sekali untuk mengingatnya dan gampang mengucapkannya. Shopee, ya, berbelanja dengan menggunakan Shopee. Itu adalah contoh yang membangun brand yang sehingga masyarakat bisa mengingatnya dengan cepat dan teringat di dalam pikirannya dengan dalam. Yang kedua, tekniknya adalah melakukan SEO, Search Engine Optimization. SEO dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu SEO on page dan SEO off page. SEO on page adalah kegiatan atau tindakan pengoptimalan di berbagai bagian dalam situs website dagangan Anda dengan tujuan mendapatkan peringkat lebih tinggi di mesin pencari search engine, misalnya di Google. Pencarian kata kunci nama brand akan muncul pada halaman pertama pada halaman pencarian. Jadi pada intinya SEO on page adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat situs website brand Anda memiliki peringkat yang lebih baik di hasil pencarian Google. Kejaran utamanya adalah di halaman pertama search engine Google. SEO off page itu adalah upaya atau tindakan yang dilakukan di luar situs website yang bertujuan untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi di mesin pencari juga. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kredibilitas sosial dan otoritas industri situs website. SEO off page ini dilakukan seperti melalui pemasaran media sosial, pemasaran influencer, atau melalui tautan dari situs website yang memiliki Alexa yang bagus. Bagaimana cara meningkatkan sistem SEO di dalam website Anda? Akan dijelaskan bagaimana trik dan tipsnya pada video berikutnya. Teknik yang ketiga adalah melakukan SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing merupakan salah satu cara meningkatkan traffic visitor agar banjir ke alamat website Anda. SEM
Ini adalah bentuk pemasaran internet yang melibatkan promosi situs web dengan meningkatkan visibilitasnya di halaman hasil mesin pencari Google, terutama melalui iklan berbayar. Search engine marketing ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan bisnis Anda di pasar dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. Search engine marketing ini lebih efektif daripada search engine optimization. Iklan berbayar yang Anda pasang akan langsung tertarget dan muncul tepat di hadapan halaman visitor berdasarkan kata kunci yang dia ketik di mesin pencari. Sehingga para visitor tidak perlu bersusah payah mencari sana kemari karena tinggal mengklik iklan di hadapannya. Iklan yang muncul di hadapannya sudah sesuai, tertarget sesuai dengan kata kunci yang dia ketik di dalam search engine. Artinya, potensi penjualan Anda akan naik dengan adanya visitor yang masuk ke website bisnis Anda. Bagaimana cara menggunakan sistem search engine marketing ini sehingga efektif, efisien, dan mendatangkan visitor yang banyak? Akan saya jelaskan juga nanti pada video berikutnya. Teknik yang keempat adalah melakukan social media marketing, SMM, ya. Social media marketing itu disingkat dengan SMM. Social media marketing ini termasuk teknik marketing yang sering digunakan masyarakat Indonesia saat ini, terutama sebagai sarana dalam mempromosikan sebuah produk, sebuah jasa, atau produk lain yang lebih spesifik. SMM memiliki dampak besar terhadap penjualan, tapi pemasaran lewat sosial media tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Tidak bisa dilakukan hanya dengan mengcopy paste kalimat atau teks apa saja yang Anda masukkan dalam social media marketing. Pemasaran media sosial mencakup aktivitas seperti memposting teks, membuat gambar, video, dan konten lain yang mendorong keterlibatan audiens atau visitor untuk melihat apa yang Anda posting. Beberapa jenis sosial media yang sering digunakan itu adalah seperti contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Pengguna sosial media membuat pengusaha bisa mengenalkan bisnis atau perusahaan dengan jangkauan baru dan lebih luas. Banyak sekali manfaat dari SMM ini diantaranya adalah memperluas jangkauan pasar. Tadinya kalau Anda hanya konvensional pada satu daerah wilayah tertentu saja, tetapi dengan online dalam media sosial, maka Anda bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, ya. Membuat pengunjung website Anda meningkat drastis karena begitu banyaknya para pengunjung yang datang masuk ke website Anda. Selain itu, memudahkan interaksi konsumen dan penjual secara langsung. Si konsumen dapat mengontak Anda melalui WhatsApp, melalui email, atau melalui telepon yang langsung kepada Anda, kepada penjual, sehingga dapat melayaninya dengan efektif dan efisien. Mengenal konsumen juga lebih baik dan lebih dekat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan konsumen secara tepat. Jika Anda mengetahui kebutuhan konsumen secara tepat, maka Anda bisa memberikan penawaran-penawaran yang tepat pula. Artinya, penjualan Anda akan menjadi naik. Oke, strategi yang berikutnya adalah paket bundling. Adalah strategi pemasaran yang menjual dua produk atau lebih dalam satu paket dengan harga yang lebih murah. Strategi bundling ini diterapkan untuk memberikan kemudahan pembelian, penghematan waktu, memperkecil biaya, promosi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada konsumen. Strategi ini ternyata sangat efektif untuk meningkatkan omset penjualan. Konsumen sangat senang membeli paket-paket yang disusun sedemikian rupa, namun harga lebih murah apabila dia membeli satuan. Namun penjual harus membuat paket yang seirama dari satu produk dengan produk yang lain yang dijanjikan dalam satu paket. Jangan Anda buat produk yang berbeda fungsi, tetapi tidak seirama dengan paket yang lain, sehingga paket itu menjadi tidak menarik. Strategi yang lain adalah tawaran harga promo diberikan kepada konsumen. Anda berikan harga spesial khusus untuk konsumen. Penawaran promo harus dilakukan dengan menggunakan tenggat waktu promo. Karena kadang
pelanggan itu merasa tidak penting karena tidak diberikan tenggat waktu promo. Memberikan tenggat waktu merupakan suatu teknik strategi yang sangat penting sehingga si konsumen atau pelanggan itu akan segera melakukan action karena diberikan waktu untuk membeli produk tersebut pada jenjang waktu yang tertentu. Ada juga bisa memberikan countdown ya pada banner-banner atau promo agar jelas dilihat oleh pelanggan di dalam website ataupun dalam toko Anda. Bila perlu, berikan fitur reminder promo agar pelanggan mendapatkan notifikasi saat promo akan segera berakhir. Biasanya, pelanggan akan berlomba-lomba untuk membeli produk Anda karena waktu promo akan segera berakhir. Teknik yang lain berikutnya adalah meningkatkan kualitas produk dan naikkan harganya. Kualitas produk itu sangat penting untuk dijaga dan ditingkatkan pada produksi produk berikutnya. Jangan sampai konsumen merasa kecewa dengan produk pertama yang mereka beli dari Anda. Satu pelanggan yang kecewa berakibat promosi yang tidak baik dari pelanggan ini ke pelanggan yang lain. Ingat bahwa kebiasaan konsumen yaitu mereka akan selalu bercerita pengalamannya terhadap satu produk yang dia pakai. Bila dia mengalami kepuasan, maka dia akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, apabila dia mengalami kekecewaan, maka dia akan menganjurkan untuk tidak membeli produk Anda. Tentu ini akan sangat berakibat mengurangi omset produk penjualan di perusahaan Anda. Selain itu, bila perusahaan Anda berencana akan menaikkan harga produk, maka caranya adalah yang pertama, menjelaskan dulu kelebihan produk yang baru tersebut dari produk yang lalu. Apabila konsumen melihat secara jelas, mengetahui apa keistimewaannya, apa keunggulannya, maka konsumen tidak akan merasa keberatan membeli produk yang baru itu. Jangan serta-merta begitu Anda keluarkan produk baru langsung menawarkan harga kepada konsumen tanpa memberitahukan secara spesifik, secara detail apa keunggulan dari produk yang baru ini dibandingkan dengan produk yang lama. Apabila Anda sudah menjelaskan dengan baik, dengan seksama, sehingga konsumen bisa mengerti, maka harga naik itu tentu saja tidak akan membuat mereka menjadi kapok untuk membeli produk baru dari Anda. Ingat bahwa kalau harga naik, itu artinya menambah omset daripada keuntungan bagi usaha Anda. Teknik yang lain, dan ini yang paling penting juga dari seluruh teknik yang ada saya katakan di atas adalah berikan servis yang terbaik. Pelanggan adalah raja. Ini memang benar dan tidak ada salah dengan kata pepatah ini. Anda selaku pemilik bisnis supaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, akan merasa puas. Pelanggan akan merasa dirinya diperhatikan. Maka dia akan merekomendasikan produk Anda kepada teman-temannya. Berikan info yang detail tentang harga, kualitas produk, spesifikasi, garansi-garansi, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, free delivery adalah salah satu metode pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan tidak capek untuk mengambil barang ke toko Anda, tetapi sudah diantarkan sampai ke rumahnya. Teknik ini cukup ampuh digunakan untuk menarik konsumen membeli produk secara online. Kemudian cara yang lain, contoh yang lain adalah buat pos penerimaan keluhan, penerimaan pengaduan. Jangan takut untuk menerima keluhan ataupun pengaduan dari pelanggan. Karena justru dengan Anda menerima keluhan dan menerima keluhan mereka dengan baik dan memberikan penjelasan, bila perlu ada memberikan penggantian produk, maka konsumen tersebut atau pelanggan tersebut tidak akan lari kepada yang lain. Dengan selalu menciptakan komunikasi antara dua arah yang baik, antara konsumen dengan penjual, membuat para pelanggan akan loyal dan senantiasa akan membeli produk Anda apabila ada produk-produk baru yang akan dikeluarkan pada masa depan. Jika ada kesalahan, maka bersegeralah minta maaf
dan bersegeralah perbaiki hubungan dengan pelanggan. Demikianlah beberapa cara meningkatkan omset penjualan bisnis Anda agar mampu menang di tengah persaingan di tahun 2021 ini. Salam sukses!